Ya, tapi lebih mari kita ke arah diskusi ilmiah yang bermartabat, tapi diskusi di sini bukan antara kawan dan lawan, tapi antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Jadi apapun hasilnya nanti itu ya harus saling menghargai. Kalau dalam ranah khilafiyah, ijtihadiyah, jangan sampai mengorbankan kemudian persaudaraan sesama muslim gara-gara perbedaan dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah. Syukur-syukur kita ini bisa bersinergi ya, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, dakwah, saling tazawur, saling mengunjungi, saling berta'awun, saling komunikasi, sehingga hal-hal seperti ini tidak akan terjadi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini muncul tanggapan dari pihak MUI yang diwakili oleh Kiai Haji Khalil Nafis hafizahullah taala seputar masalah atau isu yang belakangan ini viral di berbagai media sosial, yaitu tentang pembubaran pengajian yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada pihak tertentu juga. Saya tertarik untuk sedikit memberikan catatan kepada apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Khalil Nafis tentang substansi masalah dari peristiwa itu, di mana di sini kita fokus kepada substansi masalah. Kita tidak akan berkomentar tentang masalah kronologi atau mungkin masalah-masalah yang berkaitan dengan peristiwa itu, tapi lebih ke substansi masalah. Artinya dalam hal-hal seperti ini atau peristiwa-peristiwa seperti ini, bagi kami sendiri adalah lebih untuk melakukan dua hal, yaitu yang pertama adalah diskusi, yang kedua adalah introspeksi diri. Coba kita dengarkan bersama dulu pemaparan beliau seperti apa, dan nanti kita akan sedikit memberikan catatan terhadap apa yang sudah beliau sampaikan. Tapi begitu juga jangan sampai hal-hal yang sudah baku di kita, kesepakatan kita NKRI itu ditolak, dilawan, tidak boleh itu. Karena apa? Ini misak sudah ada menjadi kesepakatan kita. Kalau di Nabi dulu di Madinah nama Darul Misak. Demikian juga sesuatu yang khilafiyah jangan dibikin qat'iyah gitu ya. Sesuatu yang khilafiyah jangan dibikin muttafaq. Contohnya umpamanya soal Maulid Nabi. Ada orang mau merayakan, jadi gak usah lah kita umpamanya membongkar-bongkar itu dulu, kalau memang ada perdebatan panjang antara NU dan Muhammadiyah. Sekarang sama-sama kita udah gak ada masalah soal kunut, soal Isra Mi'raj ya, soal umpamanya ini 3 hari, 7 hari. Ya itu kan soal khilafiyah lah ya. Ini kalau saya ngelihat di dalam ceramah bersebagian teman ini yang senang saya membongkar khilafiyah, dianggap wah ini dianggap seakan-akan adalah kesalahan total, tidak ada dalam agama. Kalau memang tidak ada agama, tabligh akbar juga tidak ada di dalam agama di zaman Nabi. Zaman Nabi nggak ada kajian zuhur itu, gitu ya. Kalau bicara soal keagamaan, nah ini banyak hal-hal yang sifatnya syiar itu dianggap substansi. Akhirnya dibongkar-bongkar, orang marah gitu ya. Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang terstandar oleh MUI. Tidak mengikuti standarisasi da'i di MUI. Kalau mengikuti standarisasi di MUI, dia sudah tahu mana konsep Islam wasatiyah, Islam yang moderat itu seperti apa. Tidak berarti dia meninggalkan Islam, tidak, tetapi memahami mana yang sifatnya sabit, mana yang mutaghayyir, mana yang ini tetap tidak boleh diotak-atik seperti akidah, mana yang ini wilayah Jadi Ustaz Syafiq Riza Basalamah belum. Oke, nah dan biasanya beginilah teman-teman yang kontroversi ini adalah ustadz yang tidak afiliasi pada ormas, baik itu NU, Muhammadiyah, Persis biasa tidak afiliasi. Kemudian dia juga tidak afiliasi dengan juga ke MUI, dia berdiri sendiri itu biasanya. Nah ini yang biasanya menyampaikan dakwah itu ya tekstualis gitu ya, yang dia pahami itu seakan-akan adalah given kebenaran semata dan sendiri, tidak melihat perbedaan pandangan orang lain. Baik, demikian apa yang disampaikan dari MUI yang diwakili oleh Kiai Haji Khalil Nafis hafizahullah ta'ala. Kalau menurut kami, ya mungkin kami akan menyampaikan sedikit
catatan kepada apa yang sudah beliau sampaikan. Pertama, secara pribadi, ini secara pribadi ya, kami sendiri sepakat dengan apa yang beliau sampaikan. Artinya substansi penyampaian beliau itu benar dan memang seperti itu. Memang seperti itu. Walaupun mungkin apa yang beliau sampaikan ini kurang memenuhi harapan satu pihak ya. Yang mana mungkin pihak ini merasa pernyataan beliau ini adalah pernyataan yang menyudutkan daripada pihak tersebut. Nah, ini cara berpikir seperti ini yang harusnya kita benahi. Artinya seringkali kita dapatkan bahwa ketika ada satu lembaga, tokoh, ataupun dai, atau bahkan MUI sendiri, ketika kemudian menyampaikan satu pernyataan yang menguntungkan, itu Masya Allah, kita puji-puji, kita terima, kita share, kita luar biasa lah, kita sanjung-sanjung dan seterusnya. Tapi ketika mungkin mereka menyampaikan satu pernyataan yang mengoreksi kita ya, atau memberikan saran kepada kita ya, memberikan kritik kepada kita, langsung kita jatuhkan, langsung kita tolak mentah-mentah. Jadi parameternya bukan lagi substansi dari isi daripada pernyataan, tapi lebih ke masalah mendukung atau tidak ya, lebih menguntungkan atau tidak. Kalau menguntungkan, mendukung ya, kita terima dengan baik, kita muliakan. Tapi ketika kemudian menyudutkan atau ternyata mengoreksi, maka kita tolak ya mentah-mentah, bahkan mungkin personalnya, bahkan lembaganya pun dijatuhkan. Ini cara berpikir yang tidak baik ya, seperti ini harus dirubah ya. Jadi jangan sampai apa-apa yang disampaikan itu dinilai hanya dari sudut pandang seperti itu. Kita membutuhkan juga koreksi dari pihak lain ya, bahkan dari MUI sendiri. Yang MUI di sini saya kira alhamdulillah, menurut pengamatan saya itu adalah lembaga yang netral ya, tidak kemudian condong ke ini dan condong ke itu. Perlu diketahui, MUI itu bukan miliknya orang NU saja. Jadi MUI itu satu lembaga yang menampung berbagai elemen masyarakat dan ormas. Jadi yang di dalam MUI itu tidak hanya NU ya. Jadi ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Dewan Dakwah, ada ini dan seterusnya. Jadi tidak hanya dalam satu atau unsur saja atau satu ormas saja. Jadi ini perlu untuk diluruskan oleh kita semuanya. Marilah kita berpikir secara dewasa, bahwasanya apa yang kemudian itu merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, mari kita usahakan untuk kita terima, walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, atau mungkin secara kasat matanya itu seolah-olah merugikan kita. Tapi cara berpikir seperti ini adalah tidak baik. Artinya kadang-kadang kita memang perlu mendapatkan satu kritikan, saran untuk kedepannya lebih baik lagi. Kalau kita semua orang itu harus mendukung kita dalam hal yang mungkin benar atau salah, dalam hal yang tepat atau tidak tepat, kapan kita akan kemudian berkembang lebih baik lagi dan menuju satu kondisi yang lebih baik lagi. Itu catatan saya yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, apa yang disampaikan beliau Kiai Haji Khalil Nafis selaku perwakilan dari MUI, terkhusus dalam masalah yang berkaitan dengan khilafiyah ijtihadiyah. Jadi di dalam syariat Islam, dalam agama kita itu ada masalah yang sifatnya khilafiyah ijtihadiyah, dan masail ini, masalah seperti ini itu jumlahnya lebih banyak daripada masalah yang qat'iyah. Jadi ada khilafiyah, ada yang diperdebatkan hukum-hukumnya, diperselisihkan oleh para ulama, dan ada yang disepakati, mujma' alaih. Ya, ini dua hal yang berbeda dan cara penyikapan juga berbeda. Ada yang qat'iyah, sifatnya pasti, ada yang dhoniyah, sifatnya praduga, istihadiyah. Nah, salah satu hal yang sering terjadi kesalahan itu, bagaimana sebagian kawan-kawan kaum muslimin itu mensifati masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah itu seperti masalah yang mujma' alaih, masalah yang sudah diperdebatkan ulama sejak zaman dulu hukumnya, tapi disikapi seolah-olah itu masalah yang sudah disepakati ya semua ulama gitu. Masalah yang memang itu sifatnya dhoniyah ya,
istihadiyah tapi disikapi seperti masalah yang qat'iyah, yang pasti, ya, yang sifatnya pasti. Ini juga akan terjadi permasalahan. Jadi masalah khilafiyah istihadiyah itu satu masalah yang memang sudah diperselisihkan para ulama sejak zaman dulu sampai zaman kita sekarang ini. Maka cara menyikapinya, kita silahkan berpendapat dengan pendapat yang kita yakini, tapi jangan sampai kemudian kita ini memaksakan pendapat kita kepada orang lain, ataupun kemudian menyesatkan, ataupun kemudian membid'ahkan pendapat orang lain dalam masalah-masalah seperti ini. Sehingga ini yang perlu untuk kita koreksi. Lah mungkin kalau kita amati di lapangan itu terjadinya gesekan di tengah masyarakat karena diawali dengan hal ini. Artinya apa? Sebagian dai, sebagian pihak itu terlalu memaksakan pendapatnya dalam masalah khilafiyah istihadiyah kepada masyarakat tertentu, dan amaliyah-amaliyah kaum muslimin yang lain yang sudah biasa diamalkan itu kemudian dicap sebagai satu hal yang menyimpang, sesat, bahkan mungkin sampai disikapi, dianggap sebagai kelompok umat Islam yang lain. Itu di luar kelompoknya dianggap kelompok yang masuk firqatun halikah, firqah yang akan celaka, masuk neraka, dengan menyitir hadis perpecahan umat itu. Jadi merasa satu-satunya kelompok yang masuk surga sesuai sunnah Nabi adalah ini, kelompok ini. Sementara kelompok lain, seluruh umat Islam dianggap termasuk firqah 72 golongan yang akan masuk neraka. Nah, ini perlu dikoreksi sekali. Cara berpikir seperti ini adalah sesuatu yang harus kita benahi untuk kita sekalian. Saya yakin seperti masalah-masalah ini ya, kayak masalah Maulid Nabi, masalah kunut, masalah Isra Mi'raj, masalah melafadzkan niat, masalah zikir bersama, menjaharkan zikir, itu semua masalah khilafiyah istihadiyah. Cuma sebagian pihak itu menyikapi seolah-olah masalah ini masalah kemungkaran yang harus diingkari, ya, dan dianggap sebagai sebuah kesesatan. Ini yang bahaya, yang menurut kami harus diperbaiki secara serius oleh kita semuanya, ya, tanpa terkecuali. Dan kalau kita bisa menempatkan sikap yang bijak di sini, ya, menghormati, menghargai perbedaan pendapat, dan terus menggencarkan edukasi dalam masalah ini, insya Allah saya yakin dan optimis bahwasanya gesekan di masyarakat itu akan bisa diminimalisir. Dulu mungkin pernah ada masa NU itu bagaimana sering gesekan dengan Muhammadiyah dulu, tapi itu dulu juga masalahnya sama, hanya masalah-masalah khilafiyah istihadiyah, berkutat di situ aja, muter-muter di situ. Tapi itu masa itu sudah berlalu. NU dan Muhammadiyah sudah berukhuwah, sudah bersatu, walaupun di atas perbedaan pendapat sebagian, ya, sebagian perbedaan pendapat. Ini patut untuk dicontoh oleh ormas lain atau kelompok dan komunitas lain. Ya, mereka sudah selesai, kok sebagian kelompok ini baru mulai berseteru. Ini menjadi satu PR bagi kita semuanya. Kemudian yang terakhir bagi saya adalah tentang masalah apa yang beliau sampaikan tentang sertifikasi atau standari MUI, ya, standarisasi MUI. Saya setuju sekali bahwasanya dai-dai di Indonesia ini sangat dianjurkan untuk mengikuti sertifikasi MUI, ya, standarisasi MUI, ya, agar apa yang nantinya disampaikan di tengah-tengah masyarakat itu memang mencerminkan Islam wasatiyah. Karena saya meyakini, ya, bahwasanya MUI satu lembaga yang memang dibangun di atas manhaj wasatiyah, ya, Islam yang moderat, ya, dengan beberapa hal yang sebagian sudah kita sampaikan tadi. Bagaimana menyikapi masalah khilafiyah istihadiyah, bagaimana memandang masalah yang usul pokok, ya, prinsip agama, dan mana yang furu, yang bukan prinsip, bagaimana memandang masalah yang mujma' alaih, yang disepakati ulama, dan mana yang mukhtalafih, yang diperselisihkan ulama, dan seterusnya, bagaimana adab-adab, sikap-sikapnya, dan seterusnya. Itu di MUI disampaikan itu dan diajarkan prinsip-prinsip wasatiyah seperti ini. Nah, seyogianya para dai itu bisa mengikuti ini, dan saya anjurkan untuk mengikuti sertifikasi dan standarisasi dari MUI, bukan untuk kemudian merendahkan, ya, jangan sampai juga salah paham.
oh si fulan, Ustadz fulan sudah belajar ke luar negeri sekian tahun, sudah dakwah kemana-mana, kok suruh standarisasi MUI, sertifikasi MUI, itu dianggap merendahkan. Tidak, itu nggak ada hubungannya dengan background pendidikan ataupun waktu pendidikan yang ditempuh oleh seseorang. Ya, mau keluar negeri, mau dalam negeri, itu nggak ada urusan. Cuma memang negeri kita ini kan ada standarisasi. Jadi supaya kenapa MUI menggelontorkan program seperti ini, standarisasi atau sertifikasi dai, untuk mengontrol seluruh elemen masyarakat Islam, kemudian dakwah Islam dan gerakan-gerakan Islam supaya tetap pada jalur atau rel yang jelas, yang tepat, yang moderat di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena tidak menjamin pendidikan seseorang itu kemudian fikrohnya atau pemikirannya juga lurus terus. Itu nggak bisa menjamin. Walaupun alumni Timur Tengah sekalipun, walaupun alumni Yordan, Mesir ataupun Pakistan atau Syam, Suriah dan sebagainya, itu nggak menjamin. Atau kampus-kampus di Indonesia, lembaga-lembaga itu nggak menjamin, karena fakta di lapangan itu muncul juga pemikiran-pemikiran ekstrim dari sebagian alumni dari tempat-tempat pendidikan tersebut. Jadi ini yang diinginkan MUI, dan itu program yang sangat baik sekali bagi saya, dan semoga itu menjadi jembatan dan sebab bagi kondusifnya negeri kita yang kita cintai ini, sehingga apa yang nanti berjalan di negeri kita itu bisa berjalan dengan baik, kemudian menjunjung tinggi persatuan atau ukhuwah Islamiyah, karena kita hidup bernegara dan juga kita hidup bermasyarakat dengan kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan kalau kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh beliau, dan saya sudah sampaikan bahwa saya sepakat dengan apa yang beliau sampaikan, dan insya Allah kondisi akan membaik, ya, kondisi akan membaik untuk masyarakat kita. Pernyataan kita ini tidak dalam rangka memojokkan pihak tertentu dan membela pihak tertentu, tapi kepada lebih ke introspeksi diri, ya, introspeksi diri. Kita itu lebih muhasabah diri untuk kebaikan kita semuanya. Kita bukan sedang memojokkan dan memusuhi pihak tertentu, sama sekali tidak. Dan juga kita yang kedua tadi, selain introspeksi, kita mencari solusi dengan diskusi yang ilmiah, bermartabat dalam persoalan-persoalan yang memang perlu didiskusikan. Saya kira itu lebih bermartabat, dan saya juga tidak kurang sepakat dengan aksi pembubaran, ya, tapi lebih mari kita ke arah diskusi ilmiah yang bermartabat, tapi diskusi di sini bukan antara kawan dan lawan, tapi antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Jadi apapun hasilnya nanti itu ya harus saling menghargai. Kalau dalam ranah khilafiyah, istihadiyah, jangan sampai mengorbankan kemudian persaudaraan sesama muslim gara-gara perbedaan dalam masalah khilafiyah istihadiyah. Syukur-syukur kita ini bisa bersinergi, ya, bisa berkolaborasi, dakwah, saling tazawur, saling mengunjungi, saling berta'awun, saling komunikasi, sehingga hal-hal seperti ini tidak akan terjadi kembali, ya, apalagi ini mendekati bulan Ramadan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam perdamaian, salam ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.